Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiesta Putra Rival Gifar dengan NIM 19241010-2016. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang implementasi jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan JST, Resilient Population, dalam memprediksi angka harapan hidup masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Saya akan membacakan sekilas yang berada dalam pendahuluan, yaitu angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu kabupaten atau kota harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, antara lain yaitu kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan juga kalori termasuk dalam program pemberantasan kemiskinan tersebut. Angka harapan hidup juga merupakan indikator rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Pada penelitian ini, angka harapan hidup yang akan dikaji adalah angka harapan hidup masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari 33 kabupaten atau kota. Berdasarkan data angka harapan hidup dari 33 kabupaten kota tersebut di tahun 2013 sampai 2017 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Utara. Di sini menggunakan paper dari jurnal Infomedia yang berjudul Implementasi Jaringan Saraf Tiruan Resilient Population dalam memprediksi angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara yang memiliki sertifikasi PISSN 25279858 dan EISSN 25481180. Metode penelitian yang digunakan adalah jaringan saraf tiruan dengan metode resilient. Metode ini mampu melakukan prediksi berdasarkan data yang telah lampau atau time series. Resilient adalah merupakan hasil pengembangan dari backpropagation. Perubahan bobot pada backpropagation dipengaruhi oleh learning rate dan tergantung dari kemiringan kurva error. Semakin kecil learning rate yang digunakan, maka pembelajaran akan lebih lama. Sementara semakin besar tingkat pembelajaran, nilai pembobotan akan jauh dari bobot minimum. Untuk mengatasi, dikembangkan metode baru yaitu RPROP, Resilient Population. Metode ini menggunakan tanda positif atau negatif dari gradien untuk menunjukkan arah penyesuaian bobot. Sementara ukuran perubahan bobotnya adalah ditentukan oleh penyesuaian nilai atau kurva 0. Metode resilient menggunakan bobot dan jaringan bias dengan proses adaptasi langsung dari pembobotan berdasarkan informasi gradien lokal dari iterasi pembelajaran, sehingga jumlah iterasi diperlukan mencapai target. Saya akan menjelaskan sedikit flowchart. Di sini kita akan memulai, yaitu dengan flowchartnya kita mulai. Setelah itu ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data dan juga tahap studi pustaka. Tahap pengumpulan data tahap ini yaitu diperoleh dari BPS yang merupakan data angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara. Dan studi pustaka, pada tahap studi pustaka ini merupakan tahap di mana langkah awal dalam penelitian ini untuk melengkapi pengetahuan dasar beserta teori-teori dalam penelitian ini. Jurnal atau positing dan buku jaringan saraf tiruan bisa juga digunakan sebagai studi pustaka. Selanjutnya masuk ke dalam tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah pada tahap ini dilakukan agar terpenuhi data-data dan diperoleh data yang sangat akurat untuk melakukan konversi data sesuai dengan bobot yang telah ditentukan. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pra-proses. Tahap pra-proses ini dikerjakan agar
merubah tipe data dan atribut data yang bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman isi record data, dan melakukan seleksi data dengan memperhatikan kekonsistenan data. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan pola. Menentukan pola pada tahap ini adalah hasil pada tahap ini beberapa model bagian jaringan saraf tiruan dengan metode resilient untuk sebuah pola. Selanjutnya adalah menguji hasil pengelolaan data. Dalam pengujian hasil pengelolaan data digunakan sebuah software, yaitu software MATLAB R20011B. Selanjutnya masuk ke tahap prediksi. Memprediksi yaitu agar dilakukan berdasarkan model arsitektur yang terbaik. Tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi akhir. Pada evaluasi akhir ini dapat dilakukan untuk melihat atau mengetahui hasil akhir dari testing pengelolaan data tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyelesaian. Masuk ke rumus. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini terdapat rumus yaitu XN sama dengan X kurangi 0,1 dikali B sama kurangi A per 0,8 plus A. Dari rumus di atas akan dilakukan perhitungan prediksi angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara. Sebagai contoh, akan dilakukan prediksi untuk daerah Nias tahun 2018. Berdasarkan data tabel di atas, nilai angka harapan hidup di Nias tahun 2017 sebesar 69,18 dengan menggunakan rumus berdasarkan persamaan 2, maka prediksi angka harapan hidup di Kabupaten Nias untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut, yaitu XN 0,67850 dikurangi 0,1 dikali 10,66 dibagi 0,8 ditambah 61,97 dan totalnya adalah 69,68. Begitu seterusnya untuk pencarian daerah lain. Rumus di atas digunakan agar menemukan angka harapan hidup di tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2022. Angka harapan hidup ini digunakan selama 5 tahun. Dapat ditarik kesimpulan dari metode jaringan saraf tiruan yang digunakan, yaitu metode resilient, untuk memprediksi angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam memberikan gambaran umum tentang kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun yang akan datang, agar pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara di masa yang akan datang. Pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil prediksi angka harapan hidup untuk 5 tahun ke depan cukup stabil di kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.